Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'lim wa naful intifa wa zakar wa tazkir wa ifadat wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka utawi mindai siro al-amala ing pira-pira amal ala wujudil faraghi ing atase wujude kekosongan iku min ru'unatin nafsi iku tetep saking pira-pira kedunguan nafsu. Dalam hikmah ini yang membahas tentang bab ri'ayatil waqti wastinamihi, itu memperhatikan waktu dan memanfaatkan waktu. Hikmah ini juga memberikan pelajaran bagi kita agar kita itu tidak menunda-nunda amal. Karena pemindahanmu kepada amal dengan menunggu waktu kosong itu termasuk sifat-sifat kedunguan yang ada dalam jiwa. Nah, sehingga kita itu harus memikirkan, bertafakur, harus menyuri tauladani sikap-sikap yang dimiliki oleh para sufiin dalam memanfaatkan waktu mereka. Nah, sehingga termasuk bagian dari adab-adab yang dimiliki oleh seseorang yang ahli ma'rifat, di mana mereka itu harus memiliki akal yang sempurna. Dan termasuk tanda dari akal yang sempurna itu adalah memanfaatkan semua kesempatan untuk beramal. Satu. Yang kedua, wa mubadaratil amali min ghairi taswifin wala amalin, mempercepat amal tanpa penunda-nundaan dan juga tanpa ada angan-angan ke depan. Ya, karena dua hal ini merupakan hasil dari tafakkur yang dilakukan oleh para ahli ma'rifat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dikenal dengan kecerdasan mereka, terutama dalam memanfaatkan waktu. Ya, karena kalau kita hitungannya waktu adalah uang, kalau kita sebagai manusia biasa. Tetapi ahli makrifat ini dalam menyikapi waktu, mereka tidak mengatakan waktu adalah uang, tetapi waktu adalah amal. Ketika mereka beramal, maka mereka mengejar satu kondisi di mana mereka bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak satu hari pun, bahkan tidak satu jam pun, bahkan tidak 1 menit, bahkan detik,
mereka pasti sangat memperhitungkan waktu tadi. Ya karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda bahwasanya ala wa inna min alamatil aqli at-tajafi an daril ghurur wal inabata ila daril khulud wat tazawuda li suknal kubur wat ta'ahhub li yaumin nusyur. Ketahuilah bahwasanya termasuk dari tanda-tanda kecerdasan akal seseorang itu adalah mengosongkan diri dari dunia. Daril ghurur kalau artinya adalah tempat atau rumah yang isinya adalah tipuan. Sementara dunia itu menurut mereka hanyalah tipuan. Yang kedua, tanda yang kedua dari kecerdasan yang dimiliki oleh akal itu al-inabah ila daril khulud, kembali kepada akhirat, dan akhirat itu adalah alam yang kekal. Kedua, tanda yang ketiga wa tazawwuda li suknal kubur, dan juga mempersiapkan bekal untuk tinggal di alam kubur. Dan selanjutnya wa ta'ahhuba li yaumin nusyur, yaitu bersiap-siap untuk hari kebangkitan. Nah, sehingga para ulama, para ahli sufi, mereka mengatakan bahwasanya al-waktu saifun, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'uhu qata'a. Seandainya jika engkau itu tidak memutus waktu itu dengan mengisinya, yaitu dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya untuk hari depan di akhirat, ya maka dia akan dikalahkan oleh waktu. Justru dia yang terluka oleh waktu itu. Nah, sehingga dalam hadis yang lain juga al-kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah seseorang yang menghutangi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan juga mengamalkan perbuatan-perbuatan yang manfaatnya itu bisa dipetik ketika dia meninggal. Nah, sehingga dari hikmah ini ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi, hikmah ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Di dalam jiwa kita itu jangan sampai terdapat sifat kedunguan. Karena orang yang dungu itu adalah orang yang merasa aman ketika hidup. Dia tidak bersiap-siap untuk mencari bekal setelah dia meninggal. Gitu. Nah, sehingga para ulama mengomentari tentang hadis nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua kenikmatan yang banyak orang itu tertipu oleh kenikmatan ini, yaitu apa? Al-faragh, yaitu waktu kosong, dan yang kedua adalah al-faraghu, satunya betul, aduh, saya ingat deh. Yang satu adalah waktu kosong, di mana waktu kosong ini ketika kita tidak memanfaatkannya dengan sedemikian rupa, ya maka kita itu akan menjadi orang-orang yang menyesal. Nah, makanya dalam ungkapan yang lain, para ulama
mengatakan ma fata minhu la iwadallahu, sesuatu yang atau waktu yang sudah lewat itu tidak bisa digantikan. Makanya dalam mazhab fikih, di mana mazhab fikih ini jumlahnya banyak, ada 10 kurang lebih. Mazhab fikih itu tidak hanya terbatas dengan 4 mazhab saja. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali. Tetapi di sana ada terdapat mazhab Zaidiyah, mazhab Tsauriyah, mazhab Tsauriyah yang dinisbatkan kepada Abu Tsaur, kemudian Sufyan ibnu Uyainah, At-Tabari, kemudian mazhab Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada mazhab Al-Zahiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Daud Al-Zahiri. Ketika kita menelaah kitab Al-Muhalla, karya dari Ibnu Hazm yang merupakan salah satu dari pengikut Imam Daud Al-Zahiri, di mana di sana terdapat penyebutan bagaimana ketika seseorang itu meninggalkan sholat. Misalnya dia sibuk bekerja di sawah atau di pasar, kemudian sholat zuhur itu tidak dilaksanakan oleh dirinya sehingga sudah masuk waktu asar. Nah, kalau kita melihat pandangan dari jumhurul ulama, mayoritas ulama dari mazhab-mazhab yang disebutkan tadi, mayoritas mereka menyebutkan bahwa sholat yang dia laksanakan itu ya wajib diqadha. Kenapa? Ya karena dia belum melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, sehingga meskipun waktu zuhur itu sudah selesai, ya maka dia harus mengganti sholat tadi. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa pun demikian. Ketika seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya maka seseorang itu wajib menggantinya di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan. Nah, beda halnya dengan pandangan yang dimiliki oleh Imam Daud Al-Zahiri yang diikuti oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, di mana menurut beliau sholat ketika ditinggalkan oleh seseorang kemudian waktunya itu sudah habis, maka sholat itu tidak wajib diqadha. Kenapa alasannya? Ya karena pelaksanaan sholat zuhur di selain waktu zuhur itu tidak sama gitu. Karena keutamaan sholat dilaksanakan pada waktunya itu merupakan ibadah yang paling tinggi. Nah, sehingga ketika sholat zuhur itu sudah selesai waktunya, dia masuk waktu sholat asar, dia tidak berkewajiban lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena bagaimanapun bagusnya kualitas sholat zuhur yang dilaksanakan, tetapi waktunya itu sudah keluar dari sholat zuhur, ya maka tidak akan bisa menandingi sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktunya. Nah, tetapi beliau menambahkan bahwa orang yang seperti ini diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dia telah meninggalkan sholat pada waktunya. Meski demikian, dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, bahkan sholat sunnah taubat gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya sholat sunnah yang dilaksanakan tadi, meskipun dia tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari contoh permasalahan fikih ini ya bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa setiap ibadah yang dilaksanakan pada waktunya itu berbeda kualitas dengan ibadah yang dilaksanakan di luar waktunya. Makanya al-waktu la iwadalahu idza fata. Waktu itu
tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika tugas di waktu itu sudah selesai. Nah, sehingga para ulama, para ahli tasawuf yang mereka sangat-sangat menasehati kepada para muridin seperti kita agar kita itu melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya. Bahkan tidak hanya itu, setiap waktu, setiap menit, setiap detik tugas kita adalah mengisinya dengan ibadah. Nah itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita itu bisa menyadari akan hal itu, ya kita mudah-mudahan kita itu dikeluarkan dari golongan orang-orang yang dungu gitu, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang cerdas, terutama dari kalangan orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang masuk dalam dunia tasawuf gitu. Nah, sehingga ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unati nafsi itu merupakan sebuah motivasi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, agar kita itu menjadi orang-orang yang cerdas, yang memiliki kesempurnaan akal, sehingga tidak menghambur-hamburkan waktu. Itu karena ketika kita menghambur-hamburkan waktu, sama saja kita ini termasuk orang-orang yang dungu. Itu, dan hal-hal ini akan dijelaskan di hikmah yang selanjutnya. Hikmah selanjutnya, hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha idh ma min waqtin yaridu illa walillahi fihi haqqun jadid wa amrun akid fakaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Hikmah selanjutnya, hukukun fil awqat. Hukukun utawi pira-pira hak fil awqati ing dalem pira-pira waktu iku yumkinu iku mungkin apa qada'uha apa ganti atau ngodok hukuk. Wa hukukun fil awqat la yumkinu qada'uha wa hukukul awqat lan utawi pira-pira hak pira-pira waktu iku la yumkinu ora mungkin apa qada'uha apa ngodok awqat atau hukuk. Kenapa? Karena krono ma min waktin ora ana utawi ma min waktin ora saking waktu yaridu kang teko apa waktu illa angin walillahi lan ikut tetap kedua Allah fihi ing dalam waktu hakun utawi hak jadidun kang anyar wa amrun lan perintah akidun kang banget. Fakaifa mongko hale kaya apa takdi ngodok atau ngelaksanaaken sapa sira fihi ing dalam waktu haqqa ghairihi ing hak sakliyane waktu wa anta lan hale utawi sira iku lam takdi iku ora ngelaksanaaken sapa sira haqqallahi ing hake Allah fihi ing dalam waktu. Dalam hikmah ini juga terdapat motivasi bagi kita agar kita memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Kalau artinya hukukun fil awqat yumkinu qada'uha, ada hak-hak dari waktu yang bisa untuk diganti. Dan wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha, ada juga hak-hak dari waktu itu tidak mungkin untuk diganti.
Nah, sebelum ke sana, di sini kan menyebutkan hukuk. Hukuk itu adalah jamak daripada lafaz hak. Berbicara tentang hak berarti lawannya adalah kewajiban. Di mana ada kewajiban maka dia akan mendapatkan hak. Di mana ada hak pasti dia ada kewajiban. Seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka bagaimana bisa dia itu akan mendapatkan hak? Gitu. Nah, sehingga di sini hukukun fil awqat yumkinu qada'uha dikomentari oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa ammal huququl lati fil awqat, adapun hak-hak yang ada di dalam waktu ialah fahiya ta'atul lati ayyanallahu ta'ala laha waqtan mahdudan. Hak-hak dalam waktu yang bisa diqadha, bisa diganti, itu adalah ketaatan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang terbatas. Kas-shalawatil khamsi was sunanil muakkadah, seperti sholat 5 waktu, seperti sunnah-sunnah itu kan. Hukumnya zakat, hukumnya puasa. Nah, secara umum dia itu atau waktu-waktu tersebut itu bisa diganti. Secara umum itu bisa diganti. Nah, selanjutnya wa huququl awqat. Baca dari sini ya. Saya baca dari sini. Wa huququl awqat la yumkinu qada'uha. Dan juga ada beberapa hak-hak dari waktu yang tidak bisa diganti. Maksudnya wal huququl musnadatu fil awqat, dan hak-hak yang disandarkan dalam waktu, yaitu wahyal muamalatul batinah allati tatlubuha ahwalul abdi min syukrin ala nikmatin aw sabrin ala baliyatin aw syuhudu minnatin ala ta'atin aw taubatin min maksiatin la yumkinu qada'uha fi waqtin akhar idza fatat. Maksud dari hak-hak waktu, hak-hak yang dimiliki oleh waktu yang tidak bisa diganti, isinya adalah muamalah, interaksi batin. Interaksi batin yang dibutuhkan oleh tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku manusia itu warna-warninya banyak, bervariasi. Ada kalanya seseorang dalam satu waktu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, maka tugasnya adalah syukur. Di satu waktu Allah Ta'ala memberikan kepadanya musibah, baliyah, maka dia harus bersabar. Atau Allah Ta'ala memberikan dia kesempatan untuk beribadah, berarti dia harus menyaksikan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Atau ketika dia itu sedang melakukan maksiat, maka dia harus bertobat. Nah, maka ketika kesempatan ini, waktu-waktu ini dilepaskan oleh seorang hamba, seorang manusia, sehingga dia itu tidak memanfaatkan waktu dengan sedemikian rupa, maka waktu itu sudah tidak lagi bisa dikejar. Ya kan? Kenapa? Ma min waqtin yaridu illa walillahi fihi haqqun jadid wa amrun akid. Ya, karena tidaklah dari satu waktu, satu keadaan yang datang kepada seorang hamba kecuali Allah Ta'ala itu memiliki hak yang baru.
dan perintah yang kuat. Gitu. Sehingga dia itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Nah, sehingga setiap keadaan yang dialami oleh manusia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak-hak yang baru, maka manusia ini harus mengisinya dengan apa? Apakah dengan hanya melamun? Apakah hanya dengan berhayal? Apakah hanya dengan berpikir? Nah, ternyata tidak. Nah, oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, beliau mengatakan walillahi 'alaika fiha haqqun jadid. Apa itu tugasnya? Satu, min dzikrin. Harus berzikir, mengisinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab zikir akan dijelaskan di bab selanjutnya. Ini setelah beberapa hikmah ini. Ada 3 hikmah lah kurang lebih. Ada 2 hikmah. Nah, ada 2 hikmah lagi. Dan kita akan masuk pada hikmah-hikmah tentang zikir. Jadi kita mengisinya dengan zikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Atau mengisinya dengan apa? Fikrah, bertafakkur, berintrospeksi diri. Kemudian au nadrah, atau dia memandang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au min muraqabah, dia harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musyahadah, atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Au min khidmatin hissiyah, atau dia harus melaksanakan khidmah. Khidmah itu membantu. Hissiyah tetapi berupa bantuan fisik. Au ma'nawiyah, atau khidmah bantuan yang sifatnya adalah abstrak. Nah, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita di setiap waktu. Ini selain dari perintah syariat yang zahir, selain dari sholat, selain dari puasa, selain dari zakat, tetapi lebih dari itu, ya karena pembahasan ini tidak hanya terbatas pada perintah syariat, perintah zahir syariat, akan tetapi kepada al-muamalatul batinah, yaitu interaksi antara manusia dengan Tuhannya yang sifatnya adalah batin. Gitu. Sehingga perintah yang sangat kuat ini yaitu apa? At-tahqiq bil ubudiyah, yaitu menegaskan sifat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyam bi wadhaifir rububiyah, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang dinisbatkan kepada Tuhan. Ya tadi muamalat batin itu seperti zikir. Jadi zikir tidak hanya lisan, tetapi zikir itu juga harus hati yang berzikir. Zikir itu tidak hanya lisan, lidah yang mengucapkan, tetapi zikir itu harus sampai kepada hati. Maka di dalam thariqah itu, baik thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ataupun Rifa'iyah ataupun Syadziliyah ataupun Imamiyah dan Ibnu Arabi dan lain sebagainya, yang mereka menitik beratkan kepada sisi hati. Kenapa? Ya karena kalau hanya zikirnya itu adalah zikir lisan saja, itu, dan dia tidak bertafakkur, bermuhasabah, introspeksi diri, ya maka zikirnya itu hanya melalui lewat lisan saja. Ya, nanti akan disebutkan dalam hikmah selanjutnya, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala mengatakan, la tatruki dzikra li'adami huzurika ma'allahi ta'ala
fihi. Fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadatin ma'a dzikrin ma'a wujudi hudurin, wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu nanti akan disebutkan di mana ketika seseorang itu berzikir kemudian dia belum merasakan buah dari zikir, di mana ketika berzikir lisannya berzikir tetapi pikirannya melayang kemana-mana, ya maka orang yang seperti ini jangan putus asa untuk berzikir. Nah makanya di dalam zikir itu ada adab-adabnya, gitu kan. Hal ini disebutkan oleh Imam Abu Najib As-Suhrawardi di dalam kitabnya Adabul Muridin, dan juga disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ terdapat 20 zikir. 7 hal dilakukan sebelum berzikir. Kemudian lima hal itu harus dilakukan ketika berzikir, sebelum berzikir. 12 hal itu dilakukan ketika berzikir, dan 3 hal itu dilakukan setelah berzikir. Nanti di kesempatan yang lain, terutama di bab Al-Hikam fil Dzikir, Babuz Dzikri, insyaallah akan kita kutipkan, kita uraikan penjelasan dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengenai adab-adab zikir. Jadi zikir itu membawa seseorang untuk berintrospeksi. Ketika dia berzikir, dia membayangkan bagaimana dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya yang banyak, gitu kan. Kemudian belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Kemudian merasa bahwa dirinya adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya. Dan sehingga ketika dia berzikir itu akan membawa dirinya menjadi orang yang tawadhu. Tidak merasa bahwa dirinya ahli ibadah, ahli zikir. Tidak merasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan-perasaan yang dirasakan oleh para ahli zikir ketika dia berzikir ataupun setelah dia berzikir. Ya karena memang zikir itu ada zikir yang istilahnya formalitas. Zikir yang formalitas, di mana zikir formalitas ini hanya dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya saja, gitu. Sebagian tarekat ada yang zikir formalnya itu setiap hari 2 kali, di waktu asar dan di waktu subuh. Ada yang zikirnya sehari sekali. Nah, ada yang zikirnya itu setiap habis sholat maktubat. Nah, ada yang nah, itu tergantung dari thariqah yang diambil. Ya karena pada hakikatnya semua thariqah itu sama. Tujuannya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman metode-metode berzikir yang diajarkan dalam masing-masing thariqah itu terkadang berbeda. Itu ya. Misalnya Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah, dalam tata cara zikir itu ya mirip-mirip dengan TKN itu, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di mana yang pertama sebelum menarik kalimat la ilaha illallah, jadi ketika mengucapkan la, nah itu pandangannya dihadapkan ke di bawah pusar, perut bagian bawah. Kemudian
Kemudian la ilaha, ilahanya berhentinya sampai kepala sini. Kalau di TKN itu diistilahkan dengan latifatul aql atau latifatul nafs. Nah kemudian dia menghadap ketika menyebutkan illallah, jadi illah itu dihadapkan ke latifatul ruh, ke kiri, dada yang bagian kiri bawah. Kemudian illallah itu diarahkan kepada latifatul qalb. Nah ada yang berbeda tata caranya. La ilaha, la ilaha, la ilaha, itu berhentinya di tadi sama latifatul akal atau latifatul nafas. Kemudian la ilah, la ilah, la-nya itu la-nya itu ada di latifatul nafas atau latifatul akal. Kemudian la ilaha, oh maaf, hanya itu ada di latifatul ruh, ya. Illah, kemudian illahnya itu ada di latifatul akhfa. Nah illallah baru ke latifatul qalb. Ini maksudnya tata cara antara thariqah yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi. Nah, jadi la ilaha illallah itu hanya berhenti di beberapa titik, 1, 2, 3 titik. Nah, tetapi kalau di TKN thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada di 5 titik gitu tuh. Jadi itu kan perbedaan-perbedaan yang sifatnya dalam praktik. Tapi tujuannya sama. Itu agar seseorang itu selalu ingat dengan Allah Ta'ala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin usul kepada Allah Ta'ala, ingin cinta kepada Allah Ta'ala, dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama thariqah manapun itu. Meskipun di sebagian thariqah ada zikirnya yang sehari sekali, atau sehari 2 kali, atau sehari 5 kali dalam kegiatan formalnya, tetapi tetap tujuannya sama. Itu yaitu agar dia itu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada teks hikam, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sifatnya adalah muamalah batiniyah, muamalah interaksi batin, nah itu tidak bisa diganti oleh diri kita, tidak bisa kita pindahkan kepada waktu-waktu yang lain. Ya karena idma min waqtin yaridu illa walillahi fihi haqqun jadid wa amrun akid. Ya karena tidaklah dari waktu yang datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak yang baru dan memiliki perintah yang kuat. Makanya pakai fataqdi fihi haqqa ghairihi. Bagaimana bisa engkau itu bisa mengganti hak dari selain waktu itu, sementara wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Sementara kita itu belum mengganti, melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu ini. Itu. Walhasil intisarinya, di setiap waktu itu memiliki hak. Ketika hak tersebut tidak dilaksanakan, terlewat, ya maka tidak bisa diganti. Ya, setiap waktu itu memiliki tugas yang harus kita laksanakan. Ketika tugas itu lewat, maka tidak bisa diganti. Dalam adab, para ulama tasawuf ketika mendefinisikan tasawuf itu, mereka mengungkapkan at-tasawufu huwa dhabtul anfas. Tasawuf itu adalah mengatur nafas,
mengatur nafas. Jadi nafas kita itu mau diisi dengan apa? Apakah mau diisi dengan khayalan, diisi dengan zikir, diisi dengan musyahadah, diisi dengan muraqabah, diisi dengan hudur ma'allah, dan seterusnya. Itu tergantung kita, tergantung di mana makom kita berada. Satu, yang kedua wahifdzul hawas. Yang kedua, tasawuf itu merupakan hifdzul hawas. Hawas, menjaga panca indera, agar panca indera itu ya, atau jasad manusia lah, mau tangan, mau kaki, mata, pendengaran, mulut, hidung, kulit, dan lain sebagainya, semua anggota badan, menjaga semua anggota badan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafas. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwa definisi tasawuf itu adalah dhabtul anfas wa hifdzul hawas, ya maka kita itu harus mengisi nafas-nafas kita itu dengan warna-warninya ketaatan. Ketaatan berupa apapun itu. Mau berzikir silahkan, mau menuntut ilmu silahkan, mau ibadah sholat secara terus-menerus silahkan, mau berpuasa lisan misalnya, kalau kita berbicara lisan, kalau yang ingin kita ambil adalah puasa lisan, silahkan. Nah, makanya dulu ada cerita di zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana ada seorang perempuan, dia termasuk salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjawab pertanyaan dari orang lain, kamu mau kemana misalnya, ya maka jawabannya itu menggunakan ayat. Ya, misalnya ayat yang berkaitan tentang misalnya pergi ke Mekah gitu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila misalnya. Oh, berarti dia pengen ke Mekah pergi haji gitu. Udah makan belum misalnya? Terus dijawab pakai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, berarti dia nggak makan, puasa gitu. Terus kamu tinggal di mana? Terus dijawab bahwa semua bumi ini adalah tanah Allah Ta'ala. Oh, berarti dia nggak punya rumah gitu. Jadi saking hebatnya itu orang ya, saking solehahnya itu perempuan, nah sehingga dia itu sangat dikagumi oleh para tokoh-tokoh sufi pada masa itu. Dan memang ada itu adalah salah satu dari bentuk puasa lisan. Nah, jadi nanti di kesempatan yang lain akan kita aji itu kitab Sirrul Asrar wa Madhhabul Anwar, karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau itu menguraikan apa itu puasa syariat dan apa itu puasa tarekat dan apa itu puasa hakikat. Jadi ada perbedaannya ternyata. Tidak semua puasa yang dilakukan oleh ahli syariat itu dibenarkan di dalam puasanya ahli tarekat, atau tidak semua puasa itu dibenarkan oleh para ahli hakikat. Nah, jadi macam-macam itu ternyata. Subhanallah. Nah, ketika dia itu tidak mengisi waktunya dengan nafasnya, tidak mengisi nafasnya dengan warna-warninya ketaatan, warna-warninya ibadah, ya berarti dia telah menghambur-hamburkan waktu, dan dia termasuk orang yang sudah keluar dari adabnya tasawuf. Itu. Nah, sehingga dari dua hikmah yang barusan kita baca ini, hukukun fil awqat la yumkinu qada'uha wa hukukul awqat, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha, dan juga hikmah sebelumnya ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min tu'unatin nafsi. Jadi kedua hikmah ini memberikan motivasi kepada kita
bahwa kita harus menjadi orang yang cerdas dalam menyikapi waktu. Jangan sampai waktu kita itu terhambur sia-sia. Apalagi waktu kita itu dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua waktu kita, semua nafas kita itu diberi taufik, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengisi semua nafas itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin, para jamaah sekalian, mudah-mudahan uraian yang disampaikan tadi bermanfaat, berfaedah bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan meskipun sedikit demi sedikit. Dan sebelum ditutup mungkin ada unek-unek nih dari teman-teman. Poin pentingnya soalnya bakal dibahas keharap gitu, jadi saya nggak jadi. Enggak, Kemana lah. siapa gitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.